Bulan Desember, bulan yang menandakan awal musim dingin di Jerman. Tapi dihangatkan dengan suasana Natal yang kental seperti pasar Natal di seluruh kota. Tanpa terkecuali seperti di kota Frankfurt ini. Bahkan di dalam satu kota ada 5 lokasi pasar Natal. Ada yang jual pernak-pernik Natal, mainan kayu, bahkan stand-stand makanan khas pasar Natal seperti champignon yang dicampur dengan saus bawang putih. Ada juga sosis khas Jerman, Rostbratwurst. Dan minuman hangat seperti Apfelwein yang merupakan minuman khas Frankfurt. Di vlog hari ini aku bakal bawa kalian buat keliling pasar Natal Frankfurt dan mencoba berbagai makanan dan minuman khas pasar Natal Frankfurt. Dan tentunya juga jalan-jalan menikmati indahnya malam kota Frankfurt. Buat kalian yang penasaran pasar Natal Frankfurt seperti apa, langsung aja nonton. Halo, balik lagi sama aku Leon Tamarjaya. Hari ini aku lagi di Frankfurt. Ini udah awal Desember, besok Christmas market udah buka semua, jadi aku pengen explore. Frankfurt kan salah satu kota gede ya di Jerman. Jadi kita lihat gimana bagusnya Christmas market di Jerman, di salah satu kota tergede, kota metropolitan lah, bisa dibilang kayak Jakarta gitu kalau di Jerman. Ya, let's see. Nah, hari ini dingin banget, itu 0 derajat ya hari ini. Ya, aku nepi dulu sebentar di mall. Ini salah satu mall di Jerman yang paling gede, namanya Chill Mall. Oh ya, BTW kalau kamu di Eropa itu jarang banget ada mall. Jadi ada mall tuh kayak kesannya langka sih di Eropa. Soalnya biasanya tuh shopping district semua gitu. My Child atau disingkat Child adalah salah satu shopping mall di tengah kota Frankfurt. Didesain oleh arsitektur Italia yang bernama Massimiliano Fuksas. Desain interiornya sih mirip-mirip kayak mall di Indonesia ya. Tapi kalau misalnya dibandingin sama GI sama PI, beda jauh ya. Lebih bagus PI sama GI. Ya kalau emang urusan mall, Asia juaranya sih, nggak ada yang bisa ngalahin. Karena hari ini goalnya aku mau makan di Christmas market, mau banyak jajan, jadi aku nggak makan malam. Jadi kita skip dulu buat makan di mall. Kita langsung ke Christmas market. Jadi Christmas market yang pertama itu di Rosemarkt namanya, di Frankfurt. Kita langsung aja ke tempatnya. Kalau kita menuju ke sana tuh tempatnya bagus gitu loh. Ada ornamen-ornamen Natal gitu. Suasana Natalnya dapat banget sih. Weihnachtsmarkt di Frankfurt itu gede banget dan dibagi menjadi 5 bagian. Nah, kita bakal ngunjungin semua bagiannya dan juga aku bakal kasih tahu satu spot yang penting banget kalau kalian pergi ke Weihnachtsmarkt Frankfurt. Capek di Weihnachtsmarkt Rosemarkt. Sekarang kita coba cari makan. Nah, ini dia Weihnachtsmarkt pertama kita yang berada di tengah kota Frankfurt, Weihnachtsmarkt. Nyampe di Weihnachtsmarkt, jaga banget sih. Mesti lihat teman. Weihnachtsmarkt adalah salah satu pasar Natal yang baru menjadi bagian pasar Natalnya Frankfurt di tahun 2021. Perpaduan antara pasar Natal yang merupakan tradisi tradisionalnya negara di Eropa dan juga modernnya kota Frankfurt yang dipenuhi gedung pencakar langit menjadi ciri khas unik Weihnachtsmarkt. Aku mau beli yang hangat-hangat dulu, jamur. Ini enak sih harusnya. Jamur champignon sendiri awalnya berasal dari Prancis yang dibudidayakan sejak abad ke-17. Fun fact, jamur ini pertama kali dibudidayakan secara khusus di Istana Louis ke-14. Saat itu jamur merupakan makanan yang lezat khusus untuk para bangsawan aja. Karena jamur tumbuh sangat cepat dan dapat ditanam dalam jumlah besar di lahan yang kecil, jamur ini semakin populer di kalangan masyarakat Prancis. Bahkan sampai menyebar di katakombe kota Paris. Makanya ada nama Champignon de Paris. Kemudian pada pertengahan abad ke-19, budidaya jamur juga masuk ke Jerman dan disingkat menjadi champignons di Jerman. By the way, makanan yang aku beli namanya Champignon mit Knoblauchsoße.
Itu jamur champignons dikasih saus bawang putih namanya knoflook, terus itu dikasih roti gitu sama daun-daun seledri. Cobain, makan dulu. Ini gila, dingin-dingin, semua makan ini hangat, aduh enak banget. Nah, rotinya aku biasanya cucup kayak gini nih, di sausnya, sedih makan. BTW harganya 7 euro. So ada kayak buat tempatnya ini 1 euro. Jadi kita bayarnya total 8 euro. Habis itu kalau misalnya kita balikin tempatnya, balik lagi 1 euro. Jadi pintar. Jadi biar tempatnya ada dibuang, ada fun-nya. Jadi kalian kalau misalnya beli ini harus balikin lagi. Nggak bisa buang sembarangan. Ini buat 1 porsi, gila banyak banget sih. Enak banget sih. Sausnya tuh nyerap banget ke jamur. Kayaknya jamur tuh kan tawar ya. Habis itu dikasih ini, langsung enak banget. Creamy gitu loh. Ada 2 pilihan saus, Kreuzer saus sama knoflook, tapi knoflook tuh paling enak sih menurut aku. Buat kalian yang suka bawang putih, mesti beli. Habis. Udah lapar banget. Dalam 3 menit langsung habis. Kita kembaliin dulu. Dia das tiket dan das die Fahne, genau. Danke. Sekarang habis makan, beli minuman yang hangat-hangat. BTW di Frankfurt itu terkenal sama wine apple-nya, namanya apple wine. Jadi kita mau nyoba beli apple wine. Sebenarnya orang Yunani yang menemukan cara membuat wine pertama kali dari buah-buahan. Dan setelah itu orang-orang Romawi juga menemukan cara membuat wine. Pada abad ke-4 Masehi, penulis pertanian Romawi Palladius mendokumentasikan bahwa suku-suku Germanik sudah berpengalaman dalam produksi wine bahkan sebelum orang Romawi tiba. Raja Charlemagne atau Carolus Agung, bapak pendiri Eropa, adalah orang pertama di Jerman yang memproduksi wine apple pada tahun 800 Masehi. Di Frankfurt sendiri, kota yang terkenal dengan wine apple-nya tercatat di sejarah pertama kali pada tahun 1600. Saat itu minuman ini belum menjadi minuman tradisional di wilayah ini, melainkan minuman yang kurang diminati dan dikonsumsi oleh orang yang menengah ke bawah. Wine apple mulai menjadi pengganti wine dari anggur setelah budaya mengkonsumsi wine anggur menurun akibat perubahan iklim, kehancuran militer, dan penyebaran filoxera yang diimpor dari Amerika. Mulai sejak itu, apple wine menjadi minuman khas dari masyarakat Frankfurt, bahkan di saat masa-masa Natal. Kita nyobain apple wine khasnya Frankfurt. Harganya 8,5 itu sama gelas funnya. Aslinya tadi 4,5, tapi 4 euro buat fun gelas. Jadi ntar kalian balikin dapat 4 euro. Tadi kayak tadi itu tempatnya juga ada fun kan. Di sini semuanya ada gelas, tempat, semua ada fun. Jadi kalau kalian nggak balikin, uang kalian hilang. Oke, nyobain apple wine. Aduh gila, enak. Hangat banget woy, gila. Ini lagi 0 derajat minum kayak yang hangat-hangat kayak gini, enak banget. Beda sih. Kalau gluan itu biasanya kayak asam kecut-kecut. Ini kayak rasa apel tapi manis gitu loh. Manis habis itu tapi ada alkoholnya juga. Gimana ya jelasinnya?
dingin banget, abis itu minum ini enak sih. Yang sampai berasap kayak gitu, masih panasnya. Sambil dengerin lagu kayak gini, minum apple wine. Enak sih, dingin-dingin minum apple wine, rasanya langsung panas gitu dalam tubuh. Alkoholnya dikit banget kok, cuma 5% doang, jadi aman, nggak bakal sampai bikin mabuk. Kecuali kalau kalian minumnya banyak-banyak. BTW, ini gelasnya ada yang lucu gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau bawa pulang juga bisa sebenarnya. Jadi anggapannya tuh kalau misalnya kalian mau bawa pulang gelasnya buat kenang-kenangan, itu bayar gelasnya, funnya itu. Iya, 4 euro buat gelas kayak gini. Kalau kalian mau bawa pulang kenang-kenangan, monggo. Tapi kalau enggak ya balikin buat uangnya lagi. Habis ini kita jalan-jalan buat lihat wine spot yang lain kali ya. Masih kenyang banget. Dan ayo kita minta fun. Ya. This one? Ah, that's klar. Danke. Ada tempat. Halo. Saya kamera, also für mein YouTube. So, genau. Aku mau nyobain satu lagi tadi, ada yang menarik, namanya apa? Ada sosis rusa. Tapi aku nggak tahu masih ada jual atau enggak. Coba kita coba. Oh ya, by the way ini tempatnya. Kalau kalian mau foto-foto di sini bagus banget. Tuh, lihat deh. Kayak gini. Ini ada tempatnya, kalian kalau mau foto di sini. Ada kincir anginnya. Ada patung juga, itu kalau kalian lihat. Cakep banget sih. Cakep banget, ini kayak di tengah-tengah kota, habis itu ada kayak Christmas market gitu. Kalian kalau mau foto-foto di sini bisa banget. Gila. Ini Christmas vibe-nya dapat banget sih. Oh ya, by the way, kalian bisa naik loh ini kincir anginnya. Aku nggak tahu harganya berapa, tapi kita bisa lihat ya. Ini ada konser juga, kalian kalau misalnya mau lihat konser. Ayo deh, kita coba lihat ya. Ini ada konser.
Kalau di Jepang ada sushi, di Italia ada pasta, di Jerman ada sosis. Yup, Jerman terkenal dengan berbagai variasi sosisnya. Dari cara penyiapannya dan juga bahkan sampai ke bahan-bahan dagingnya seperti babi, ayam, dan juga rusa. Mau nyoba beli sosis rusa. Ini aku pertama kali sih nyobain sosis rusa di Jerman. Jadi semoga masih ada ya. Udah pada habis semua, saking lakunya. Di Jerman sendiri ada 3 kategori besar sosis. Yang pertama, Rohwurst, sosis yang dibuat dari daging mentah lalu diasap dan difermentasi. Terus yang kedua ada Kochwurst, sosis yang dibuat dari daging yang sudah dimasak. Kebanyakan bahan-bahannya merupakan intestin atau jeroan. Dan yang ketiga adalah Bruchwurst. Bruchwurst sendiri dibuat dari daging-daging yang sudah dimasak setengah matang, lalu hanya tinggal dipanaskan pakai air mendidih atau dipanggang. Contoh sosis Bruchwurst yaitu Bockwurst, habis itu ada Bratwurst juga, ada Frankfurter, dan sosis yang bakal kita beli dan kita coba di video ini adalah sosis dari kategori ini, yaitu Roast Bratwurst. Di sini sosisnya bakal dipanggang lalu disajikan dengan roti khas Eropa yaitu bread roll atau Brötchen. Sayang banget daging rusanya lagi habis, jadi aku beli yang Wild Bratwurst. Kita nyobainnya, enak banget. Harganya 5 euro by the way. Enak banget loh. Sosisnya tuh bukan kayak sosis di Indo gitu loh, atau sosis yang biasa. Dagingnya tuh kayak beda sendiri sih, sedih grill, enak banget. Modelannya sih kayak hotdog gitu ya, tapi dagingnya enak banget sih. Kalau kalian pecinta daging pasti suka banget. Rasa dagingnya tuh kayak daging beneran gitu loh, bukan daging natural, bukan daging kayak artificial gitu. Ini dagingnya beneran daging gitu loh, kayak kerasa banget. Meaty-nya tuh ya, dapat banget. Enggak malu sih, ini tempatnya lucu banget loh. Lucu banget ya? Dingin tapi makan ini enak. Ini panggang gitu ya, masih panas gitu, enak banget. Ini masih panas, terus dipanggang. Kali ini pakai dingin, gila. Good combination. Itu ada deh. Ini dalam sosisnya tuh, ada rempah-rempahnya juga loh. Baru tahu. Ini dalam sosisnya ada rempah-rempah. Jadi kayak nggak cuma daging doang, ada rempah-rempahnya. Pas makan tuh kerasa banget sih sosisnya. Coba deh lihat. Tuh, ada hijau-hijaunya tuh. Ayo kita nyari snack selanjutnya sambil jalan-jalan ke Wine Smart yang lain. Oke? Gas. Jadi kayak gitu Wine Smart-nya Roma. Sekarang kita ke Wine Smart yang lain. Kita lihat gimana bagusnya. Tapi kalau kalian ke Frankfurt, kalian mesti ke Wine Smart Roma dulu. Itu tempatnya bagus banget buat foto. Dan kayak gini situasinya kalau misalnya keluar dari Wine Smart Roma. Di pinggir semuanya ada Christmas marketnya. Di sepanjang jalan kalian bakal temuin stand-stand makanan dan juga ada main-mainan yang bertemakan Natal. So ada kayak gini juga lucu banget ya, lihat coba. Kalian kalau misalnya itu ada kayak kereta-keretaan gitu.
Menurut aku ini cocok banget buat teman-teman yang mau liburan keluarga bareng buah hati. Buat Weihnachtsmarkt selanjutnya namanya Hauptwache Weihnachtsmarkt. Hauptwache Weihnachtsmarkt menjadi bagian Weihnachtsmarkt yang paling sering dikunjungi karena terletak di stasiun kereta S-Bahn dan juga U-Bahn kota Frankfurt. Jadi dari stasiun kereta utama Frankfurt Hauptbahnhof, kalian bisa pergi ke stasiun Hauptwache menggunakan S-Bahn ataupun U-Bahn. Nggak jauh dari stand-stand makanan dari Weihnachtsmarkt, kalian bisa jalan sebentar aja ke shopping street kota Frankfurt, yaitu Child Shopping Street. Di sini kalian bisa beli baju dan juga sepatu, serta barang-barang branded lainnya. Di Christmas Market Hauptwache. Ini udah agak malam ya, jadi agak sepi. Tapi tadi tuh rame banget. Kayak gini modelannya. BTW, ini salah satu landmarknya di Frankfurt ya. Nih. Rumah ini adalah rumah tentara militer yang menjaga kota Frankfurt. Zaman sekarang itu kayak kantor polisi lah ya. Kapten perampok West Bank of the Rhine yang terkenal karena melakukan prison break, yaitu Schinderhannes, pernah ditahan di sini. Kayak gitu doang sih, di Hauptwache agak kurang ya tempatnya. Cuman kecil gitu. Bagusan di Rossmarkt. Ya, emang nggak gede sih. Kita lanjut. Oke, kita ke Rosa Weihnachtsmarkt. Kalian bakal tahu kenapa namanya Rosa Weihnachtsmarkt. Ini kayak gini modelannya. Rosa Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt kecil di Friedrich-Stolze-Platz yang dimana semuanya bertemakan warna pink. Rosa sendiri artinya dalam bahasa Indonesia itu pink. Kenapa namanya Rosa? Karena ada lampu warna pink gitu, kayak pink Rosa. Kayaknya namanya Rosa Weihnachtsmarkt. Lucu banget ya. Banyak stand-standnya gitu sih, kayak gini. Tuh. Mulai dari tenda makanan, ornamen-ornamen Natal, serta pohon Natalnya semua berwarna pink di sini. Jadi buat kalian yang pecinta warna pink, bisa sih ke sini. Kalian pasti suka tempatnya. Lucu banget ya. Ini kayak gini. Weihnachtsmarkt yang Rosa. Tuh. Lucu ya. Terus ada pohon Natal di sini. Tuh, kalau kalian foto. Ya vibes-nya agak beda sih, kayak unik aja. Tiba-tiba ada yang kayak gini, tengah-tengah kota. Kalau kalian mau ngumpul-ngumpul, enak banget sih di sini. Ramai, banyak tempat duduknya juga. Oke, kita next ke Winters Market yang lain sebelum tutup. Ini soalnya udah jam 8:30, jadi tinggal 30 menit lagi bakal tutup. Ya, kita agak ngebut ya. Dan semoga kita bisa dapat cemilan lagi yang khusus khasnya Frankfurt. Kita ke area Weihnachtsmarkt yang baru. Namanya Liebfrauenkirche. Soalnya kenapa Liebfrauenkirche? Karena ada gereja Liebfrauen di sini. Ini gerejanya. Jadi hampir semua gereja di Jerman itu mempunyai halaman masing-masing, di mana umatnya bisa berkumpul dan bercakap-cakap. Nah, tempat ini yang biasanya pada saat Natal dijadiin tempat Weihnachtsmarkt. Buat Liebfrauenberg Weihnachtsmarkt sendiri, nggak ada yang begitu berkesan. Tetapi kalau kalian ke Frankfurt, kalian mesti ingat tempat ini karena tempat ini menjadi pinpoint tempat yang spesial yang bakal aku kasih tahu sebentar lagi. Kecil aja tempatnya, nggak gede-gede banget. Jadi kayak di depan gereja gitu.
Terus ini ada kayak sebenarnya kayak fonten gitu tapi mati. Ini. Kita lanjut ke tempat yang lain. Aku tuh lagi nyari makanan khas Frankfurt tapi belum dapat sampai sekarang. Kita coba ya cari. Namanya itu, bentar. Namanya Bad Mansion. Itu kayak marzipan gebek gitu. Ya kita coba cari. Ya, itu khasnya Frankfurt, namanya Bad Mansion. Kita coba. Semoga bisa dapet ya. Ini sih, harusnya ada nih. Hanya di depannya Liebfrauer Kirche Weihnachtsmarkt ada nih namanya Original Frankfurter. Ini dia tempat spesial yang aku bilang tadi, yaitu pastry shop yang menjual kue-kue pastry khas Frankfurt. Seperti Bad Mansion, habis itu ada Bretten, dan juga Cat Mansion. Sesuai namanya, kue ini bermula di rumah keluarga bankir bernama Batman. Pada tahun 1838, keluarga Batman mengadakan makan siang besar dan mereka menyajikan kue manis baru yang terbuat dari marzipan yang digulung seperti bola kecil dan dihiasi dengan kacang almond seperti kue kering rumahan pada umumnya. Pada pertemuan raja-raja di Frankfurt pada tahun 1863 yang disebut Fürstentag, diadakan sebuah pesta di Villa Ariana, penginapan yang dikelola oleh keluarga Batman. Di sini, Maurice von Batman menyajikan kue tersebut ke raja-raja yang datang ke dalam pesta. Das war's. Yo, das war's. Und dann 63 Euro. Die Karte. Karena banyak raja-raja yang mengapresiasi kenikmatan kue Bad Mansion, kue ini dijadikan delikasi appetizer khusus untuk para bangsawan. Ini buat hadiah Natal keluargaku di Indo. Aku kirim lewat temanku. Ini aku buka deh ya. Kita unboxing dulu, mumpung di sini. Ini aku beli. Ini buat yang kecil. Harus ke ada dua yang ini dua aku beli. Mantap banget. Nah ini buat kita coba, buat kita makan. Ayo deh, kita ke tempat yang selanjutnya. Ntar kita coba ini kalau udah dapat stand yang bagus di Weihnachtsmarkt selanjutnya. Soalnya kenapa udah mau tutup, jadi cepet-cepet kita lihat, semoga yang lainnya masih belum tutup. Sekarang kita nyebrang, kita ke Weihnachtsmarkt selanjutnya. Namanya Paul Kirche. Semoga bagus sih. Kenapa namanya Paul Kirche? Karena ada gereja juga di sampingnya, namanya Gereja Santo Paulus. Itu gerejanya. Dan di depan Weihnachtsmarkt-nya. Ada langsung cabut. Gereja Santo Paulus merupakan gereja Kristen Protestan yang didirikan pada tahun 1789, tahun yang sama dengan tahun pada saat terjadinya Revolusi Prancis. Gereja Santo Paulus mempunyai nilai historinya sendiri karena pada tahun 1849, gereja tersebut menjadi tempat pemilihan Parlemen Frankfurt, badan legislatif Jerman yang pertama kali dipilih secara bebas dan publik. Kebanyakan di Weihnachtsmarkt Paul Kirche ini jual aksesoris gitu sih, ya, buat oleh-oleh. So, buat cindera mata gitu, kalau kalian mau beliin oleh-oleh, kalian mesti ke Weihnachtsmarkt Paul Kirche nih. Ada juga beberapa stand makanan, tapi nggak begitu banyak. Aku masih kenyang banget tadi abis makan, jadi kita jalan-jalan aja ya di sini. Kalau tanya ada yang menarik mata, baru kita coba makan. Cobain. Oh, by the way di sini ada tempat ini juga.
Ini bagus banget sih buat foto. Lihat deh. Ada ini. Ada ininya juga. Dan di belakangnya Wayna Smart itu bagus banget sih buat kalian foto. Nih, ada kayak gini, ada jembatan kayak di Hogwarts gitu. Ini tempat yang buat main komedi putar itu. Di belakangnya langsung. Cakep banget. Oke, kita ke tempat terakhirnya Wayna Smartnya Frankfurt. Katanya sih cakep banget ya, kayak di pinggir sungai gitu. Coba kita ke sana ya. Romersburg Wayna Smart merupakan pasar Natal yang terletak di lapangan Romersburg, kota tuanya Frankfurt. Nama kota tuanya sendiri itu berasal dari kata Romer atau Romawi dalam bahasa Indonesianya. Tua ini sudah ada sejak zaman abad pertengahan, di mana kekaisaran Romawi suci bangsa Jerman masih bertahta. Arsitekturnya pun masih kental banget seperti zaman abad pertengahan. Bangunan ini sangat penting karena digunakan untuk pemilihan kaisar serta bangsawan di Kekaisaran Romawi dan sampai sekarang masih berfungsi sebagai balai kota Frankfurt. Buat teman-teman yang suka banget arsitektur Eropa abad pertengahan, kalian mesti kesini karena suasana Eropanya tuh dapat banget dan serasa travel back in time ke zaman abad pertengahan di Eropa. Di sini kalian juga bisa ngelihat pohon Natal yang gede banget di tengah-tengah Romersburg Weihnachtsmarktnya Frankfurt. Jadi ini kayak Wayna Smartnya di kota tuanya Frankfurt, namanya Romersburg. Itu bagus banget sih. Ini kayak kesannya kota tua banget. Habis itu ada penampil Natalnya. Dan kalau kalian mau foto-foto kayak di Eropa banget, kalian mesti kesini. Soalnya bagus banget. Di sini masih rame banget sampai malam. Ini udah jam 9 lewat, tapi masih ada yang datang. Di sini kita langsung coba aja makanannya. Ini kayak kue keringnya khas Frankfurt gitu loh. Jadi ini namanya Bad Mansion, dia kayak cooker gitu. Cookernya. Konon katanya, dulu Bad Mansion dihiasi dengan 4 almond yang melambangkan keempat putranya. Karena salah satu anaknya meninggal muda, sekarang Bad Mansion hanya menggunakan 3 almond. Keringnya khas Frankfurt. Kalian lihat sih rasanya kayak apa? Selain ada kacangnya, itu kayak kue bulannya orang Chinese gitu loh. Yang misalnya kalau misalnya lagi kue ada, kayak ada perayaan kue bulan, itu rasanya kayak gitu tuh, marsipan. Ini kayak kue bulannya Chinese. Enak sih, manis, tapi nggak semanis kue bulan, tapi pas gitu loh. Terus ada kacangnya ini, hazelnutnya ini. Ini yang bikin enak sih. Ini ada kacang sama campuran kacang sama marsipannya itu enak banget. Kayak serasa makan kue bulan gitu. Bedanya ini di tengahnya tuh lembut gitu loh. Beda teksturnya sama yang di luar. Enak sih, kacau. Karena kita coba yang ini. Brenten adalah salah satu pastry khas Jerman yang sudah ada sejak abad pertengahan. Brenten itu adalah marsipan yang dipanggang ke dalam oven yang membuat bagian luarnya crispy, tapi bagian dalamnya masih lembut. Fun fact, bahkan Johann Wolfgang von Goethe menyukai Brenten. Kayak udah aku tunjukin tadi, ini kuenya gambarnya itu dari yang Alfred ini, dari yang kota tua ini. Kayak ciri khasnya. Lucu banget. Langsung kita coba ya. Ini kalau lihat, ini kayak nggak ada isinya gitu ya, cuman kayak adonannya doang.
Itu kayak, kalau nggak sih tepungnya marsipan itu, udah itu doang, tapi nggak ada isi. Ya kayak agak hambar dikit sih. Cuman kalau kalian yang nggak terlalu suka manis, kayaknya bakal suka. Tapi menurut aku ini agak hambar. Yang terakhir, ini ada hazelnutnya lagi. Cat Mansion. Mirip seperti Brenton yang dibuat dari marsipan berbahan baku almond dan gula, di sini Cat Mansion dibuat dari marsipan yang berbahan baku kacang pistachio dan dipanggang. Di atasnya diberi 3 kacang almond seperti Bad Mansion. Coba kita makan. Sama kayak tadi. Tapi ada kacangnya aja, bedanya itu sih. Ada kacang kayak kacang apa ya? Kacang hazelnutnya ya harusnya. Ada kacangnya di atasnya gitu sih, bedanya itu doang. Isinya ada isu. Nah, ada kacangnya loh. Rasanya hampir mirip sih. Soalnya sama-sama marsipan ya. Buat 90 sen, ini oke banget sih. Yang tadi. Jadi isinya tadi itu semuanya satu-satunya itu 90 sen. Harganya murah. Sekarang bisa beli per bijian gitu, per satuan gitu. Kalian bisa belinya kayak satu doang, persatuan gitu, jadi lebih murah. Ini karena aku beli buat oleh-oleh, makanya agak mahal, ada tempatnya, ada boxnya. Tapi kalau misalnya nggak ada boxnya atau apa, cuma 90 sen doang, murah sih. Dan enak, kalau kalian suka yang manis-manis buat sweet tooth, kalian pasti suka ini. Namanya marsipan. Kue marsipan, tapi ini khasnya Frankfurt, ada kacangnya gitu. Ini nggak tahu kacang apa ya. Ini kayak kacang almond sih. Ntar aku coba lihat ya, antara hazelnut apa kacang almond. Habis. Nih, kalian lihat sudah pada tutup semua kebanyakan standnya. Ini masih sampai ujung. Tapi kota tuanya Frankfurt cantik banget sih. Kalian wajib kesini. Dan ini tempat terakhirnya. Winters Market di pinggir sungai Main. Sungai khasnya Frankfurt. Sayangnya udah pada tutup semua di sini. Tapi kalian lihat masih bisa ngeliat stand-stand buat yang Winters Market, walaupun nggak terlalu banyak standnya, tapi ya lumayan lah. Sekarang bisa lihat pemandangan malamnya gitu loh. Cakep banget. Ini pemandangan sungai Main malam hari. Aku coba tunjukin kalian. Di pinggir sungai Main, kalian bisa melihat keindahan kota Frankfurt yang dipenuhi lampu yang gemerlap di malam hari. Dari sini, kalian bisa melihat gereja katedral Frankfurt dan salah satu jembatan terkenal di Frankfurt, Eisener Steg, atau dalam bahasa Inggrisnya Iron Foot Bridge. Kalian juga bisa naik ke jembatan terkenal di Frankfurt namanya Eisener Steg. Ini aku coba naik buat nunjukin ya. Iya. Kayak gini suasana malam. Jembatan terkenal di Frankfurt. Iron Foot Bridge ini udah berumur 156 tahun dan menjadi landmark kota Frankfurt. Bahkan saking terkenalnya, Iron Foot Bridge ini pernah menjadi salah satu lokasi syuting drama Korea, Queen of Tears. Yup, Kim So Hyun dan Kim Ji Won pernah kesini. Di satu sisi kalian bisa melihat sisi modernnya kota Frankfurt, di sisi lainnya kalian bisa melihat kota tuanya Frankfurt.
habis kalian dari Weihnachtsmarkt, kalian langsung bisa nikmatin keindahan alamnya kota Frankfurt. Ada modernnya, habis ada kota tuanya, itu kayak campurannya pas banget sih. Kalian bisa naruh kayak gembok-gembok gitu loh. Jadi kalau kalian mau tulis nama pasangan kalian atau pacar kalian di sini, ya bisa. Kayak gini nih. Aku kasih tunjukin ya. Ini kayak dipasang gembok kayak gitu. Lucu banget ya. Itu gemboknya ada gambar-gambar yang kayak macam-macam gitu gemboknya. Buat kalian bawa pasangan, kalian wajib kesini banget. Soalnya tempatnya romantis, kayak malam-malam gitu. Bagus banget. Ya, gitu akhir dari perjalanan Weihnachtsmarkt di Frankfurt. Thank you udah nonton sampai habis. Sekian dari aku, Leon Tamarjaya. Sampai jumpa vlog selanjutnya. Bye-bye.